Rina berdiri di pinggir tebing Gunung Parang, angin sore dari Purwakarta menyapu rambut hitamnya yang panjang. Kakinya gemetar, bukan karena ketinggian 60 meter di bawah sana yang penuh batu tajam, tapi karena kata-kata yang sudah 10 tahun dia simpan di dada. Di sampingnya, Sinta tersenyum lelah sambil menyeka keringat di dahi. Mereka berdua sudah mendaki sejak pagi, jalur curam yang biasa dipakai pendaki lokal, tapi hari ini terasa berbeda. "Rin, kamu kenapa? Wajahmu pucat dari tadi," tanya Sinta sambil memegang tangan Rina sekilas, gerakan kecil yang biasa mereka lakukan saat tidak ada orang. Rina menarik napas dalam-dalam. 10 tahun lalu, di kampus Universitas Indonesia, mereka bertemu di perpustakaan Akultas Sastra. Sinta yang waktu itu mahasiswa tahun 2, selalu duduk di pojok dengan buku puisi, dan Rina yang pendiam, sering meminjam buku yang sama. Persahabatan berubah jadi sesuatu yang lebih dalam di suatu malam hujan deras saat mereka terjebak di kosan Sinta. Ciuman pertama itu terjadi begitu saja, tanpa rencana, dan sejak itu mereka hidup dalam bayang-bayang. Rahasia yang manis sekaligus menyiksa. Di Jakarta, Rina bekerja sebagai akuntan di perusahaan multinasional, tinggal di apartemen kecil di kawasan Kuningan. Sinta mengajar bahasa Inggris di SMA swasta. Mereka bertemu diam-diam di kai pinggir jalan atau di bioskop larut malam, berpura-pura hanya sahabat dekat. Keluarga Rina di Surabaya sangat konservatif. Ibu Rina, Bu Hartini, sudah 3 kali menjodohkan dia dengan anak teman arisan, lelaki saleh dari keluarga baik-baik. "Kamu sudah 32, Rin. Jangan bikin malu keluarga," kata ibunya setiap telepon. Rina selalu mengelak, bilang sedang fokus karir. Padahal setiap kata itu seperti pisau yang menggores hatinya. Sinta juga punya tekanan sendiri. Ayahnya, seorang pensiunan pegawai negeri yang taat beribadah, sering bilang perempuan itu harus punya suami, punya anak, itu sunnah. Sinta tersenyum saja di depan keluarga, tapi di belakang dia menangis di pelukan Rina. Mereka sudah bicara berkali-kali tentang keluar dari lemari, tapi setiap kali Rina membayangkan wajah ibunya yang kecewa, hatinya runtuh. "Mungkin suatu hari nanti," kata mereka berdua, tapi hari itu tak pernah datang. Hari ini, mereka memutuskan mendaki Gunung Parang untuk merayakan ulang tahun pertemuan mereka yang ke-10. "Kita butuh udara segar," kata Sinta kemarin malam di telepon. Sekarang, di tebing ini, Rina merasa ini saatnya. Angin semakin kencang, langit mulai jingga. "Sinta," suara Rina bergetar. Aku nggak bisa gini terus." Sinta menoleh, alisnya terangkat. "Maksudnya?" Rina menatap mata Sinta, mata yang sudah dia cintai 10 tahun. "Aku cinta kamu. Bukan sebagai sahabat. Aku cinta kamu sebagai pasangan. Aku nggak mau sembunyi lagi. Aku mau kita hidup terbuka, meski dunia melarang." Kata-kata itu keluar seperti banjir yang sudah ditahan bertahun-tahun. Sinta terdiam, wajahnya memucat. "Rin di sini. Sekarang." Tangan Rina meraih tangan Sinta, genggaman erat. "Iya. Aku sudah capek bohong sama keluarga, sama diri sendiri. Kamu satu-satunya yang bikin aku merasa hidup." Sinta menarik tangannya pelan. "Rin, kita sudah bahas ini. Keluargamu mereka nggak akan terima. Aku juga takut." Tapi Rina menggeleng. "Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Aku nggak mau menikah dengan orang yang nggak aku cintai hanya demi senyum ibuku." Air mata Sinta mulai menggenang. Dia maju selangkah, memeluk Rina erat di pinggir tebing. "Aku juga cinta kamu, Rin. Dari dulu." Tapi saat itu kaki Rina tergelincir di batu licin karena hujan kemarin. Tubuhnya limbung. "Sinta," jeritnya.
Sinta langsung meraih lengannya, tapi momentum terlalu kuat. Rina jatuh ke belakang, tangannya masih memegang jaket Sinta. Mereka berdua terjatuh bersama, berguling di lereng curam. Rina merasakan batu-batu menyayat kulitnya, dunia berputar. Jeritan Sinta memenuhi telinganya. "Tolong! Ada yang jatuh!" teriak suara orang lain dari atas. Pendaki lain melihat kejadian itu. Rina mendarat di semak-semak tebal 5 meter di bawah, napasnya tersengal. Kakinya sakit luar biasa, mungkin patah. Sinta jatuh di sampingnya, lengan berdarah. "Rin, kamu baik-baik saja?" tanya Sinta sambil merangkak mendekat. Rina mengangguk lemah. Aku cinta kamu," bisiknya lagi, suara hampir hilang. Sinta menangis, memeluknya erat. "Aku tahu, Rin. Aku tahu." Suara langkah kaki mendekat. Tim penyelamat lokal yang sedang patroli di jalur bawah mendengar jeritan. 2 orang berpakaian oranye berlari mendekat. "Kalian terluka. Jangan gerak," teriak salah satu. Rina melihat wajah mereka, mata mereka melebar melihat 2 perempuan saling peluk di tebing. Salah satu penyelamat mengambil radio. "Tim SAR, ada 2 korban di tebing Parang. 1 perempuan terluka kaki, yang lain luka ringan. Kami butuh tandu dan tali." Sinta masih memeluk Rina, air matanya jatuh ke pipi Rina. "Makan aku," bisik Rina. "Aku nggak bermaksud bikin kita jatuh." Sinta menggeleng. "Kamu nggak salah. Aku yang takut." Penyelamat yang lebih tua mendekat, membantu memasang penyangga di kaki Rina. "Kalian berdua sahabat ya?" tanyanya sopan. Rina dan Sinta saling pandang. Rahasia 10 tahun itu, di tebing ini, sudah mulai retak. Radio berbunyi lagi, tim utama sedang menuju. "Bawa mereka ke bawah." Rina merasakan dunia berputar bukan karena sakit, tapi karena realita yang sebentar lagi akan meledak. Keluarganya akan tahu. Semua orang akan tahu. Dan dia baru saja mengatakan yang sebenarnya di tempat paling berbahaya. Tim penyelamat tiba dengan tandu darurat. Mereka mengikat Rina dan Sinta dengan tali pengaman, menurunkan mereka perlahan dari tebing. Rina menahan sakit saat setiap gerakan membuat kakinya berdenyut. Sinta berjalan di samping, tangannya tidak pernah lepas dari tangan Rina. "Bertahan ya, Rin," bisik Sinta terus. Pendaki lain yang melihat kejadian mulai berbisik. "Mereka berdua pelukan tadi kayak pasangan," kata seorang pemuda pada temannya. Kata-kata itu seperti angin yang menyebar cepat. Di bawah, ambulans kecil sudah menunggu di pos pendakian. Petugas medis memeriksa luka mereka. "Kaki kirinya patah, harus ke rumah sakit segera," kata dokter muda itu. Sinta hanya luka gores di lengan dan memar di punggung. Saat mereka dimasukkan ke ambulans, salah satu penyelamat yang tadi mendengar jeritan Rina bertanya pelan, "Kalian pacaran ya?" "Ma, saya dengar tadi dia bilang cinta." Sinta membeku. Rina menutup mata, air mata mengalir. Rahasia itu sudah terbongkar, bukan di depan keluarga, tapi di depan orang asing yang sebentar lagi akan jadi saksi. Di rumah sakit Purwakarta, dokter memasang gips di kaki Rina. Sinta duduk di samping tempat tidur, memegang tangannya erat. Ponsel Sinta berdering. "Ibu Sinta. Sinta, kamu di mana? Ada yang telepon bilang kamu jatuh di gunung." Suara ibunya panik. Sinta menelan ludah. "Iya, Bu. Kami baik-baik saja. Rina juga di sini." "Kami? Siapa yang kami?" "Kamu sama Rina lagi." Ibu Sinta sudah curiga sejak lama, tapi Sinta selalu bilang hanya sahabat. Sekarang berita sudah menyebar di grup pendaki lokal. Tak lama kemudian, ponsel Rina juga berdering. "Bu Hartini dari Surabaya." "Rina,
Kamu jatuh. Ibu dengar dari tetangga yang punya anak di Purwakarta. Katanya kamu sama Sinta pelukan di tebing. Apa maksudnya, nak? Suara ibunya gemetar, campur marah dan khawatir. Rina menatap Sinta. Ibu, nanti Rina jelasin. Jelasin apa? Kamu sudah 32 tahun, jangan bikin malu keluarga besar. Telepon ditutup dengan kasar. Rina merasa dadanya sesak. Malam itu keluarga Sinta datang lebih dulu. Ayah Sinta masuk ke ruang rawat dengan wajah merah. Sinta, apa benar yang dibilang tim SAR? Kamu dan Rina bukan teman biasa. Sinta menunduk. Pak, kami cinta. Kata itu seperti bom. Ayahnya mundur selangkah. Astagfirullah. Kamu sudah gila. Ini dosa besar. Perempuan dengan perempuan. Kamu mau bikin nama keluarga hancur. Ibu Sinta menangis di pojok. Kami sudah besarkan kamu dengan agama yang benar. Kenapa kamu lakukan ini? Rina merasa bersalah. Dia yang memulai pengakuan itu. Dia yang membuat semuanya terbongkar. Ma, Pak. Ini salah saya, katanya lemah. Ayah Sinta menatap Rina dengan mata penuh amarah. Kamu yang merusak anak saya. Dari dulu saya curiga kalian terlalu dekat. Mereka memaksa Sinta pulang malam itu juga. Besok pagi kita bicara di rumah, kata ayahnya tegas. Sinta menangis, memeluk Rina sebentar sebelum pergi. Aku nggak akan ninggalin kamu, Rin. Keesokan paginya, Bu Hartini dan kakak Rina datang dari Surabaya naik kereta malam. Wajah ibunya pucat, tangannya gemetar saat memegang gips Rina. Nak, cerita yang sebenarnya. Apa yang terjadi di tebing itu? Rina menarik napas. Ibu Rina cinta Sinta. Sudah 10 tahun. Kami bukan sahabat biasa. Ruangan hening sejenak. Lalu Bu Hartini menangis terseduh. Ya Tuhan, apa dosa ibu sampai kamu begini? Kamu harus menikah, punya anak, bukan ini. Ini memalukan. Kakak Rina, Budi, mengepalkan tangan. Kamu bikin ibu sakit hati, Rin. Keluarga kita di Surabaya akan jadi bahan omongan. Rina merasa hatinya hancur. Dia melihat harga yang harus dibayar, air mata ibunya, kemarahan kakaknya, dan Sinta yang sekarang sedang diinterogasi keluarganya sendiri. Dokter bilang Rina harus rawat inap 3 hari. Tapi luka di hati jauh lebih dalam. Malam itu, Sinta menyelinap kembali ke rumah sakit, duduk di samping tempat tidur. Mereka bilang aku harus putus sama kamu. Atau mereka akan putus hubungan. Rina memegang tangan Sinta. Kalau gitu, apa kita salah mencintai? Pertanyaan itu menggantung di udara, sementara dunia di luar mulai berputar lebih cepat. Berita sudah sampai ke kantor Rina, ke sekolah Sinta. Rahasia 10 tahun itu kini jadi bahan gosip di mana-mana. 3 hari di rumah sakit terasa seperti neraka bagi Rina. Setiap pagi, Bu Hartini datang dengan wajah sembab, membawa bubur ayam dan ceramah panjang tentang dosa dan norma masyarakat. Kamu harus bertobat, Rin. Ibu sudah bicara dengan ustadz di masjid. Ada program konseling pernikahan. Lelaki yang ibu jodohkan dulu masih mau. Rina hanya diam, menatap langit-langit. Di dalam hatinya konflik membara. Dia mencintai Sinta, tapi melihat ibunya menangis setiap hari membuatnya ragu. Apakah cintanya layak membuat keluarga hancur? Sinta datang diam-diam malam hari, setelah keluarganya tidur. Di rumah Chaos, Rin. Ayah bilang aku harus pindah ke kampung, jauh dari Jakarta. Mereka bilang kamu yang merusak aku. Sinta menangis pelan. Rina memeluknya, meski kaki masih sakit. Aku yang mulai pengakuan itu. Aku yang bikin kita jatuh.
Maafkan aku. Mereka berpelukan lama, tapi sekarang pelukan itu terasa pahit. Ada rasa takut yang baru, takut kehilangan satu sama lain. Berita menyebar lebih luas. Rekan kerja Rina di kantor mulai berbisik saat dia kembali kerja dengan Kruk. Rina lesbian. Kok nggak kelihatan ya dulu? Bosnya memanggil Rina ke ruangan. Kami support diversity, tapi ini keluarga klien kita konservatif. Mungkin kamu ambil cuti panjang dulu. Rina mengangguk, hatinya semakin dingin. Di sekolah Sinta, kepala sekolah memanggil orang tua murid. Ada yang protes, guru seperti itu nggak pantas mendidik anak-anak. Sinta dipindah tugas ke administrasi, bukan lagi mengajar. Suatu sore, kakak Rina datang sendiri. Rin, ibu hampir stroke karena ini. Kamu harus pilih. Keluarga atau dia. Budi menunjuk oto Sinta di ponsel Rina. Rina merasa terjepit. Malam itu, dia menelepon Sinta. Mungkin kita harus pisah sementara. Biar keluarga tenang. Sinta diam lama. Kamu serius? Setelah 10 tahun. Kamu yang bilang mau terbuka, sekarang mundur. Suaranya penuh kecewaan. Rina menangis. Aku nggak mau ibuku mati karena aku. Konfrontasi besar terjadi saat Bu Hartini dan ayah Sinta bertemu di rumah sakit saat Rina keluar rawat. Dua keluarga duduk di ruang tunggu, udara tegang. Anak saya sudah rusak karena anak Anda, kata ayah Sinta. Bu Hartini bangkit. Justru anak Anda yang bikin Rina begini. Mereka saling tuduh, suara meninggi. Rina dan Sinta hanya bisa duduk di antara mereka, merasa seperti penjahat. Cukup, teriak Rina akhirnya. Ini salah kami berdua. Kami cinta, tapi kami juga sayang keluarga. Malam itu, Rina sendirian di apartemen. Kruknya bersandar di dinding. Dia melihat foto lama mereka berdua di pantai Ancol, tersenyum bahagia. Air matanya jatuh. Apakah dia salah mengungkapkan cinta di tebing itu? Atau justru itu keberanian yang terlambat? Sinta mengirim pesan, aku masih di sini, Rin. Kita lawan bareng. Tapi Rina ragu. Tekanan dari keluarga, masyarakat, pekerjaan, semuanya menumpuk. Dia mulai mempertimbangkan untuk menikah dengan pria yang dijodohkan, demi menghentikan penderitaan ibunya. Tapi setiap kali bayangan Sinta muncul, hatinya sakit. Bulan berikutnya, Rina pulang ke Surabaya atas desakan ibunya. Di sini ibu bisa jaga kamu, kata Bu Hartini. Rumah besar di kawasan Darmo itu terasa seperti penjara. Setiap makan malam, keluarga besar berkumpul, omongan halus tapi menusuk. Rina sudah sadar kok, kan? Pernikahan itu jalan terbaik, kata bibi Rina. Rina diam saja, tapi di kamarnya dia menangis setiap malam. Sinta masih di Jakarta, tapi telepon mereka semakin jarang karena keluarga Sinta memantau. Suatu hari, Sinta datang ke Surabaya diam-diam, mereka bertemu di taman kecil dekat rumah Rina. Aku nggak tahan, Rin. Aku bilang ke ayah bahwa aku nggak mau putus. Rina memeluk Sinta di bawah pohon. Tapi aku lagi dipaksa nikah bulan depan. Dengan anak teman ibu. Sinta mundur, matanya membelalak. Kamu mau terima? Setelah semua yang kita lewati. Rina menunduk. Aku lihat ibuku hampir pingsan kemarin. Tekanan darahnya tinggi. Kalau aku tolak, dia bisa kena serangan jantung. Mereka bertengkar di taman itu. Kamu pengecut, kata Sinta. Kamu yang bilang cinta di tebing, sekarang mundur begitu saja. Aku kehilangan pekerjaan, teman-teman menjauh, tapi aku tetap bertahan untuk kita. Rina menangis. Kamu gak tahu rasanya jadi anak sulung di keluarga Jawa yang begini. Semua mata tertuju padaku.
Sinta pergi dengan air mata, tapi malam itu dia kirim pesan panjang, kalau kamu nikah, aku akan pergi selamanya. Tapi aku harap kamu ingat harga yang kita bayar 10 tahun ini. Rina mulai ragu-ragu. Dia pergi ke masjid, bicara dengan ustadz. Anakku, nafsu sesat bisa dikendalikan dengan iman, kata ustadz itu. Tapi di dalam hati Rina, cinta itu bukan nafsu. Itu bagian dari jiwanya. Dia menelepon Sinta lagi. Aku nggak bisa nikah. Aku pilih kamu. Sinta menangis bahagia di telepon. Kita mulai lagi dari nol. Tapi keluarga Rina tahu tentang pertemuan itu. Bu Hartini mengunci kamar Rina malam itu. Kamu nggak boleh keluar sampai sadar. Konflik memuncak saat kakak Rina membawa Sinta ke rumah. Kalian bicara sekarang, di depan ibu, kata Budi. Ruang tamu penuh ketegangan. Sinta berdiri tegar. Bu Hartini, saya cinta Rina. Bukan untuk main-main. 10 tahun kami sembunyi karena takut seperti ini. Tapi sekarang kami sudah capek. Bu Hartini menangis. Kamu merusak anak saya. Pergi dari rumah ini. Sinta menatap Rina. Rin, pilih sekarang. Aku atau mereka. Rina berdiri dengan kruk, kakinya masih sakit. Ibu Ma. Rina pilih Sinta. Ruangan hening. Bu Hartini pingsan. Rina panik, memanggil ambulans. Di rumah sakit, dokter bilang tekanan darah ibunya sangat tinggi. Ini karena stres berat, kata dokter. Rina duduk di koridor, Sinta memegang bahunya. Aku nggak tahu lagi apa yang benar, bisik Rina. Pengkhianatan terasa di mana-mana, dia mengkhianati keluarga, Sinta merasa dikhianati keraguan Rina, keluarga merasa dikhianati rahasia lama. Harga yang mereka bayar semakin mahal. Setelah ibunya stabil, Rina kembali ke Jakarta dengan Sinta. Mereka menyewa apartemen kecil di pinggiran, mulai hidup bersama terbuka. Tapi masyarakat tidak mudah menerima. Tetangga berbisik, teman-teman lama menjauh. Rina kehilangan pekerjaan tetap, hanya dapat relance. Sinta mengajar les priat online, penghasilan mereka pas-pasan. Ini harga yang kita bayar, kata Sinta suatu malam sambil memeluk Rina di balkon. Tapi kita bebas sekarang. Namun konflik internal Rina belum selesai. Dia sering terbangun tengah malam, mimpi ibunya menangis. Apakah aku egois? Tanyanya pada Sinta. Sinta menggeleng. Kita berdua sudah berkorban banyak. Sekarang saatnya bahagia. Tapi telepon dari Surabaya terus datang. Kakak Rina bilang, ibu masih sakit hati. Kalau kamu pulang dan minta maaf, mungkin masih ada jalan. Rina ragu lagi. Suatu hari, ada konfrontasi besar di KAI. Teman lama Rina dari kampus datang, membawa berita bahwa keluarga Sinta memutus hubungan total. Ayah Sinta bilang kamu penghancur keluarga, kata teman itu. Sinta menangis di depan umum. Rina memeluknya, tapi di dalam hatinya ada keraguan yang semakin besar. Malam itu mereka bertengkar hebat. Kamu masih mikirin keluarga lebih dari aku, teriak Sinta. 10 tahun aku tunggu kamu berani, sekarang kamu masih goyah. Rina balas, kamu gak pernah mengerti tekanan dari keluarga besarku. Mereka hampir putus saat itu. Rina pergi ke taman sendirian, duduk di bangku, mengingat jatuhnya di tebing. Saat itu dia berani, tapi sekarang. Dia menelepon ibunya. Ibu, Rina minta maaf bikin ibu sakit. Tapi Rina nggak bisa bohong lagi. Bu Hartini diam lama. Ibu masih sayang kamu, Rin. Tapi ibu butuh waktu. Kata-kata itu memberi harapan kecil. Sinta, di sisi lain, mulai menulis surat panjang untuk ayahnya, menjelaskan perasaannya. Aku tetap anakmu, Pak.
Tapi aku juga punya hati. Perlahan, mereka belajar berkompromi. Rina memutuskan untuk terapi konseling online menghadapi rasa bersalahnya. Sinta belajar memakan keraguan Rina. Mereka mulai bangun hidup baru, bisnis kecil jualan online, komunitas kecil teman yang mendukung. Tapi luka masih ada. Setahun kemudian, Rina dan Sinta berdiri di tebing yang sama, tapi kali ini dengan tali pengaman dan hati yang lebih kuat. Mereka kembali ke Gunung Parang bukan untuk melarikan diri, tapi untuk mengenang dan menyembuhkan. Kaki Rina sudah sembuh total, meski kadang sakit saat hujan. Kita bertahan, kata Sinta sambil memegang tangan Rina. Angin sore sama seperti dulu, tapi sekarang mereka tidak takut. Keluarga belum sepenuhnya menerima, tapi Bu Hartini mulai telepon rutin, meski masih dingin. Ayah Sinta mengirim pesan singkat di hari Lebaran, "Selamat Idul Fitri." Langkah kecil, tapi berarti. Masyarakat masih gosip, tapi Rina dan Sinta belajar hidup dengan itu. Mereka membuka kai kecil di Jakarta, tempat aman bagi pasangan seperti mereka. Banyak anak muda datang berbagi cerita serupa. Rina sadar pengakuan di tebing itu adalah titik balik, meski harganya mahal, air mata keluarga, pekerjaan hilang, pertemanan putus. Tapi dia dapat kebebasan dan cinta yang tulus. Di dalam hati Rina ada kedamaian baru. Dia tidak lagi ragu. Sinta juga belajar bahwa cinta butuh keberanian setiap hari. Mereka melihat matahari terbenam di tebing, tangan saling genggam. "Terima kasih sudah jatuh bersamaku," kata Rina sambil tersenyum. Sinta tertawa. "Terima kasih sudah berani bilang cinta." Namun cerita belum selesai. Di kehidupan mereka yang baru, masih ada tantangan, tekanan sosial yang kadang datang tiba-tiba, kerinduan pada keluarga yang belum pulih sepenuhnya. Rina sering bertanya pada dirinya sendiri, apakah keputusannya benar. Tapi setiap kali melihat Sinta tersenyum, dia tahu jawabannya. Apakah Rina benar memilih mencintai Sinta meski harus melukai keluarga dan melawan norma masyarakat, atau justru itu keputusan salah yang akan membuatnya menyesal seumur hidup?